Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 27, Murid Grandmaster. Emas merah berurat ungu merupakan bahan spiritual yang dapat digunakan sebagai bahan yang sangat baik untuk memurnikan senjata. Walaupun cincin ini hanya mengandung sedikit emas merah dengan urat ungu, namun setelah dilebur dan dicampur dengan besi biasa, cincin ini dapat ditempa menjadi pedang tajam yang dapat memotong besi seperti tanah liat. Kristal spiritual obsidian yang bertatahkan di dalam cincin mungkin tampak sekecil biji wijen, tetapi mengandung energi spiritual yang sangat melimpah, yang setara dengan kekuatan batu spiritual tingkat pertama. Di hutan belantara Jeushu, batu spiritual merupakan kebutuhan untuk budidaya. Ada standar dan peraturan yang sangat ketat untuk ukuran dan tampilan batu spiritual. Dari sini, batu spiritual di dunia dibagi menjadi 9 tingkatan. Tingkat pertama adalah akhir, dan tingkat ke-9 adalah yang paling tinggi. Batu spiritual tingkat ketiga ke bawah cukup untuk memenuhi kebutuhan pelatihan 4 alam seni bela diri. Tentu saja, ini mengacu pada hutan belantara yang luas di Kyushu. Di negara sekuler seperti dinasti Zhou besar, ada juga batu spiritual. Namun hampir semuanya berada pada level pertama atau kedua. Meski begitu, itu dianggap sebagai harta berharga, dan hanya klan teratas yang memilikinya. Misalnya, 3 klan besar di kota Guangling memonopoli semua jenis bisnis yang menguntungkan di kota tersebut, tetapi batu spiritual tingkat pertama yang disimpan di setiap klan tidak akan pernah melebihi ratusan. Terdapat 2 kristal spiritual obsidian pada cincin ini, yang setara dengan 2 batu spiritual tingkat pertama. Selain itu, cincin tersebut terbuat dari emas merah berbutir ungu, sehingga nilainya tentu saja luar biasa. Jika kamu punya waktu, pergilah ke kota dan cari pandai besi. Gunakan emas merah berpola ungu ini sebagai bahan tambahan untuk menyempurnakan pedang untuk dibawa bersamamu. Sambil berpikir, ujung jari Sui dengan kuat mengambil keduanya. Obsidian bertatahkan di atas cincin. Kristal spiritual itu bergulir ke telapak tangannya, bersinar terang. Kemudian, Sui duduk bersila, memegang kristal roh obsidian di masing-masing tangannya, menjalankan energinya. Energi spiritual yang melonjak dan murni langsung mengalir ke tubuh Sui seperti banjir besar. Saat energi dimobilisasi, energi itu menyebar ke seluruh tubuhnya, dan energi serta darah di seluruh tubuhnya juga mendidih, menciptakan ritme yang kuat. Efeknya beberapa kali lebih baik daripada berlatih di hutan Murbei di tepi sungai Dachang. Sui dengan jelas merasakan bahwa daging dan darahnya sedang mengalami temper yang dalam, seolah-olah dia berada dalam tornado kekuatan spiritual yang mengalami emosi yang tak terhitung jumlahnya, dan kemajuannya sangat mencengangkan. Bulan sabit di atas Jeushu, membuat beberapa keluarga bahagia dan yang lainnya sedih. Di malam yang sama, keluarga Li, klan pertama di kota Guangling. Aula klan dipenuhi dengan depresi. Bang! Di aula klan, pemimpin klan Li Tianhan memecahkan cangkir teh di tangannya hingga berkeping-keping. Masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Wajah Li Tianhan muram dan mematikan. Para pejabat keluarga Li yang duduk di kedua sisi aula menggigil dan terdiam. Mereka semua sudah tahu apa yang terjadi pada pesta ulang tahun keluarga Nyonya Wen hari ini. Tapi tidak ada yang menyangka Huang Yunchong, kepala keluarga Huang, tiba-tiba memberontak. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahkan penguasa kota Fusan dan komandan pengawal kekaisaran Nibeihu secara pribadi mendukung keluarga Wen. Jadi pada akhirnya, kepala keluarga Li Tianhan dan putranya Li Moyun hanya bisa mundur dalam kebingungan. Ini sangat memalukan. Tidak perlu dipikirkan lagi, berita ini ditakdirkan untuk menyebar ke seluruh kota Guangling, yang niscaya akan memberikan pukulan berat bagi reputasi dan prestise keluarga Li mereka. Balas tuan, kepala keluarga Huang telah menjawab. Seorang pelayan tua bergegas ke aula dan membungkuk untuk menyambutnya. Apa yang kamu katakan kepada orang tua Huang Yunchong ini? Li Tianhan berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak terbawa amarahnya. Dia tahu betul bahwa apa yang terjadi pada keluarga Wen hari ini terlalu aneh dan pasti ada sesuatu yang tidak normal di dalamnya. Oleh karena itu, setelah kembali ke rumah, dia mengirim orang ke rumah Huang untuk mencoba mencari tahu beberapa kebenaran dari Huang Yunchong. Pelayan tua itu ragu-ragu sejenak dan tergagap. Kepala keluarga Huang berkata bahwa dia menasihati kita untuk tidak menjadi musuh keluarga Wen di masa depan, jika tidak, kita pasti akan menimbulkan masalah besar. Seluruh rumah adalah menjadi gempar dan tertegun. Li Tianhan terkejut sesaat, dan kemudian wajahnya menjadi sangat muram, dan dia berkata, orang tua ini benar-benar mengatakan itu. Pelayan tua itu mengangguk dengan cepat, saya tidak berani mengatakan kebohongan. Dia tidak mengatakan alasannya. Li Tianhan bertanya. Pelayan tua itu menggelengkan kepalanya. Huang Yunchong pasti tahu sesuatu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Itu jelas niat baik.
Yang lain juga mengangguk, semakin merasa ada yang salah dengan jawaban Huang Yunchong. Ayah, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu sendirian. Tiba-tiba, Li Moyun, yang diam, berbicara. Li Tianhan mengerutkan kening dan segera melambaikan tangannya, kalian semua, silakan minggir. Semua tokoh penting keluarga Li berdiri dan pergi dengan cara yang bijaksana, dan tidak ada yang berani merasa tidak puas sama sekali. Dalam keluarga Li, Patriark Li Tianhan adalah eksistensi seperti raja, dan dia berbicara sendiri. Ketika hanya ayah dan anak yang tersisa, Li Tianhan berkata, apa yang ingin kamu katakan? Saya pikir semua masalah ini berasal dari Wen Lingzhao. Li Moyun berkata dengan tenang, apakah kamu masih ingat, pada saat itu, kita diolah klan keluarga Wen, bahkan jika ayahmu mengusulkan untuk membagi setengah dari bisnis jamu keluarga Wen, Huang Yunchong tidak mengambil inisiatif untuk menolaknya. Li Tianhan samar-samar mengerti, mengangguk dan berkata, ya, akulah yang ingin melakukannya pada saat itu. Menggunakan kekuatan keluarga Huang untuk menekan keluarga Wen akan memaksa Huang Yunchong untuk mengambil sikap. Tidak apa-apa, tetapi ketika saya menawarkan untuk membantu Wen Lingzhao memutuskan pertunangan, Huang Yunchong mengambil sikap inisiatif untuk berbicara. Mata Li Moyun berbinar, mengapa dia, seorang patriark, harus ikut campur dalam urusan generasi muda kita? Terlebih lagi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Huang mereka. Li Tianhan sedikit menyempitkan pupilnya, menenangkan diri sepenuhnya, dan mengingat waktunya di keluarga Wen. Berbagai detailnya, saya langsung menyadari anomali ini. Li Moyun menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, kemudian, apakah itu Ni Beihu atau Fusan, setelah mereka tiba, mereka tidak keberatan dengan keluarga Li yang memecah bisnis jamu keluarga Wen. Sebaliknya, mereka semua dengan suara bulat menentang intervensi anak dalam keluarga Su. Bukankah ini aneh tentang pasangan Yi? Apakah anomali ini benar-benar ada hubungannya dengan pasangan Sui? Li Tianhan sedikit mengernyit, tetapi Sui adalah orang yang tidak berguna dan tidak layak disebutkan sama sekali. Meskipun Ling Zhao telah memasuki Akademi Tianyuan untuk berlatih, dia hanyalah seorang murid dan tidak layak mendapatkan perlindungan dari orang-orang tua seperti Huang Yunchong, Fusan, dan Ni Beiyu. Li Moyun menggelengkan kepalanya dan berkata, ayah, kamu mungkin belum mengetahuinya. Saya telah memperhatikan urusan Wen Lingzhao. Baru kemarin, saya mendapat berita besar. Berita apa? Li Tianhan tertegun. Mata Li Moyun dipenuhi dengan warna berapi-api yang tidak terlalu mencolok, dan dia berkata, Wen Lingzhao ditemukan oleh wakil kepala Istana Akademi Tianyuan, Zhu Guqing, dan memutuskan untuk secara resmi merekrut Wen Lingzhao di upacara pembukaan istana 3 bulan kemudian. Lingzhao adalah muridmu. Wajah Li Tianhan sedikit berubah dan dia menarik napas, itu dia. Zhu Guqing. Salah satu dari 3 wakil kepala Istana Akademi Tianyuan, dan salah satu dari sedikit master seni bela diri di Kabupaten Yunhe. Dia baru berlatih seni bela diri selama 36 tahun, dan dia sangat berbakat dan berbakat. Dikatakan bahwa keahliannya dalam ilmu pedang misterius dan tidak dapat diprediksi, dan kekuatan pedang kabut yang dia kuasai terkenal di seluruh dunia, dan dia dipuji oleh banyak master seni bela diri dari generasi yang lebih tua. Jika Wen Lingzhao menjadi muridnya, itu akan seperti melompati gerbang naga dan mencapai langit dalam satu langkah, dan identitas serta statusnya akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Seorang murid seorang ahli seni bela diri sudah cukup untuk membuat beberapa pemimpin klan memperlakukannya sebagai tamu. Pantas saja Huang Yunchong dan Fusan tak segan-segan mengkonfrontasi keluarga Li saya atas urusan keluarga Wen. Ternyata keluarga Wen memiliki murid Grandmaster. Pada titik ini, Li Tianhan sepenuhnya mengerti, tapi hatinya agak berat. Selama bertahun-tahun, dia mendambakan bisnis jamu keluarga Wen dan telah mencoba mencaploknya berkali-kali. Sama seperti hari ini di pesta ulang tahun Nyonya Wen, jika tidak terjadi kecelakaan, keluarga Wen ditakdirkan untuk menyerahkan setengah dari bisnis jamu mereka. Namun situasinya berbeda sekarang. Dengan Wen Lingzhao, murid Grandmaster, di sini, siapa di seluruh kota Guangling yang berani mengambil ide dari keluarga Wen? Apa rencana anakku? Li Tianhan terdiam sejenak dan menatap Li Moyun. Sebagai murid seorang master dan sudah menikah, niscaya akan terlalu sulit untuk menangkapnya. Li Moyun berkata dengan tenang, ayah, semakin mempesona Wen Lingzhao dalam berkultivasi, Sui akan semakin sengsara dan tidak kompeten. Dapat dikatakan bahwa Sui adalah noda dan akan berdampak sangat buruk pada reputasi Wen Lingzhao. Setelah jeda, dia melanjutkan, meskipun saya tidak tahu mengapa Nyonya Wen menentang pembubaran pernikahan, saya yakin semakin tinggi status Wen Lingzhao, semakin dia akan menolak Sui. Li Tianhan mengerutkan kening dan berkata, Moyun, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Li Moyun tersenyum tipis dan berkata, anak-anakku tumbuh bersama Wen Lingzhao, kami adalah kekasih masa kecil, dan perasaanku padanya tidak pernah berubah sama sekali.
Lakukan apapun untuknya. Kata-katanya tenang namun tegas. Murid Li Tianhan menyusut, kamu ingin membunuh Sui. Ya, selama Sui meninggal, pernikahan ini akan berakhir tanpa masalah. Itu adalah hal yang baik untuk Ling Zhao, hal yang baik untukku, dan hal yang baik untukku. Untuk seluruh keluarga Wen. Li Moyun berkata dengan tegas, jadi, Sui harus mati. Dia hanyalah orang yang tidak berguna, tidak perlu hidup di dunia ini. Li Tianhan menatap putranya sejenak, tiba-tiba tersenyum, dan berkata dengan gembira, anakku, kamu memang telah dewasa dan memiliki kehidupanmu sendiri. Pikiran dan keputusan. Namun, kita tidak boleh terlalu terburu-buru dalam membunuh Sui. Semua orang tahu bahwa kamu memiliki kelemahan Wen Lingzhao, dan Anda telah menyatakan cinta Anda kepada Nyonya Wen hari ini di pesta ulang tahunnya. Tunjukkan perasaan Anda. Jika Sui tiba-tiba meninggal saat ini, semua orang akan mencurigai Anda. Setelah mendengar ini, Li Moyun mengangguk, dengan tenang lihat wajahnya dan berkata dengan percaya diri. Ayah, jangan khawatir, singa bisa melawan kelinci dengan seluruh kekuatannya. Tentu saja, saya tidak akan gegabah dalam hal ini, dan saya tidak akan membiarkan siapapun meragukan saya. Oke, saya akan menunggu Anda untuk membawa kembali murid Grandmaster dari keluarga Wen di masa depan. Li Tianhan tertawa. Dia menepuk bahu putranya dan berkata, pada saat itu, saya secara pribadi akan datang untuk mengambil tindakan. Saya percaya bahwa seluruh keluarga Wen tidak akan pernah menolak untuk menikahi keluarga Li kami. Li Moyun menghela nafas dalam hatinya. Sudah pasti Wen Lingzhao akan menjadi murid sang guru. Dengan identitas mempesona ini, apakah dia masih bersedia bersama kekasih masa kecilnya? Apapun yang terjadi, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk memperjuangkannya. Li Moyun menarik napas dalam-dalam dan mengambil keputusan.